siap memeriksa aliran dana ke sejumlah kampus dan pejabat yang diduga ikut terlibat dalam jaringan ijazah palsu. Penyelidikan resmi dibuka. Tak ada yang kebal lagi. Pukul 8 pagi, gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dijaga ketat. Belasan kamera media menyorot satu persatu tamu yang memasuki ruang pemeriksaan. Di antara mereka, tampak sosok yang selama ini sulit disentuh hukum. Seorang rektor dari universitas swasta ternama yang disebut-sebut terlibat dalam proses legalisasi ijazah Mulyono. Langkah kecil ini menjadi awal dari retaknya dinding kekuasaan yang selama ini tak tergoyahkan. Apa yang dulu hanya bisik-bisik di lorong kampus, kini menjadi dokumen resmi negara. Apa yang dulu ditutup rapat dengan amplop tebal, kini terbongkar lebar di ruang sidang dan laporan investigasi publik. Sementara itu, gerakan mahasiswa terus meluas. Di Jakarta, ribuan orang turun ke jalan membawa keranda simbolis bertuliskan pendidikan yang mati karena uang. Mereka mengenakan toga robek, melambangkan gelar akademik yang sudah kehilangan maknanya. Di tengah arak-arakan, Andra berdiri di atas mobil komando, memegang mikrofon. Ini bukan hanya tentang Mulyono, ini tentang sistem yang membuat orang seperti Mulyono bisa lolos berkali-kali tanpa diperiksa. Hari ini, kita tuntut kejujuran kembali jadi harga mati di republik ini. Sorak-sorai meledak. Teriakan para mahasiswa menggaung menyusuri gedung-gedung tinggi. Suara mereka bukan sekadar kemarahan, tapi sumpah untuk meruntuhkan dominasi uang atas integritas. Di dalam apartemen mewahnya, Mulyono menonton siaran langsung dari televisi nasional. Ia duduk sendirian, ajudannya sudah mulai menjauh. Telepon genggamnya sunyi. Tak ada lagi politisi yang bersedia menjawab panggilannya. Wajahnya kuyu. Tangannya menggenggam segelas air yang sudah tak dingin lagi. Ia menatap layar dengan sorot kosong saat video pengakuan Profesor Hendra kembali ditayangkan. Kamera menyorot air mata sang dosen yang jatuh perlahan saat ia mengatakan, "Lebih baik saya dibenci karena jujur daripada dihormati karena kebohongan." Seketika, Mulyono menoleh ke cermin di seberangnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat wajahnya sendiri dan merasa asing. Ia tak mengenali siapa yang ada di balik jas mahal itu. Semua gelar, semua penghargaan, semua sambutan meriah yang dulu ia banggakan, tiba-tiba tak punya arti apapun. Di sisi lain, surat dari Lembaga Etik Nasional masuk ke meja kerjanya. Surat resmi dengan cap merah dan kop lembaga negara. Isinya hanya satu kalimat yang menjadi dentuman akhir bagi karier politiknya. Dengan ini, kami menyatakan bahwa gelar akademik Saudara Mulyono dinyatakan batal demi hukum. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak kemenangan. Tapi di seluruh penjuru negeri, jutaan anak muda mulai kembali percaya bahwa kebenaran bisa menang meski datang terlambat. Ketika sebagian besar rakyat bersorak atas langkah hukum terhadap Mulyono, sebuah gelombang balasan mulai muncul dari balik layar. Di kalangan elit, berita pembatalan gelar Mulyono dianggap sebagai preseden berbahaya. Beberapa petinggi partai yang dulu mendukungnya mulai resah. Mereka tahu, jika satu bisa tumbang, maka yang lain bisa menyusul. Salah satu partai besar menggelar rapat darurat. Isinya jelas, meredam efek domino. Jika Mulyono jatuh karena ijazah palsu, jangan heran kalau besok giliran kalian yang disorot, ujar seorang tokoh senior dengan wajah dingin. Malam itu, mesin kekuasaan bergerak. Sebuah media televisi swasta mendadak menyiarkan berita yang menyudutkan Profesor Hendra. Judulnya provokatif. Dosen pengaku bohong, ada unsur dendam pribadi. Tayangan itu menampilkan narasi bahwa Profesor Hendra pernah gagal naik jabatan dan menyalahkan Mulyono sebagai penghambat kariernya. Tak hanya itu, akun-akun anonim mulai menyebar hoaks di media sosial, menyebut Andra sebagai jurnalis bayaran asing. Sebuah kampanye digital dijalankan dengan masif. Tujuannya, mencoreng kredibilitas para pembongkar kebenaran. Namun upaya itu tak berjalan mulus. Andra, yang telah mempersiapkan semuanya, membalas dengan menyebarkan dokumen asli, rekaman audio, dan jejak digital yang membuktikan